Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi di channel Aja Sumarja, channel yang mengupas tuntas tentang bahasa, seni, sejarah, dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas proses pembuatan wayang golek yang merupakan salah satu kesenian yang digemari oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Sebelum saya membahas materi ini, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasi ya sebagai dukungan dan apresiasi ke channel ini, supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi dan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Proses pembuatan wayang golek. Pembuatan wayang golek memerlukan bahan baku dan proses pengerjaan. Bahan utama untuk membuat wayang golek adalah kayu. Jenis kayu yang biasa dipakai adalah kayu lame, kayu mahoni atau albasia. Peralatan yang digunakan khusus untuk pengerjaan kayu tersebut tergolong sangat sederhana, yaitu bedok atau golok, gergaji, kampak besar, kampak kecil, pisau raut atau pisau ukir, dan lain sebagainya. Penggunaan kayu lebih mengutamakan jenis kayu lame dan albasia karena kayu tersebut tergolong bagus dari segi warna dan mudah dibentuk. Terlebih lagi, kayu lame tergolong tahan terhadap perubahan cuaca baik dingin ataupun panas. Proses awal pembuatan wayang adalah membuat gambar wajah terlebih dahulu secara detail. Membuat wayang golek tidaklah mudah karena tergantung dari detail wayang itu sendiri. Semakin rumit detail karakter wayang maka akan semakin lama proses pembuatan sebuah wayang. Bagian dianggap cukup rumit adalah pada bagian mahkota di kepala. Hal ini disebabkan bentuk mahkota secara tidak langsung menjadi ciri tokoh wayang tersebut. Proses pembuatan kepala dan mahkota membutuhkan alat pisau ukir dan amplas. Bentuk dasar kepala diamplas terlebih dahulu baru kemudian diukir dengan menggunakan pisau ukir. Dalam proses menggambar detail wayang, seorang seniman wayang harus memperhatikan 3 bentuk pakem penokohan, yaitu pakem golek satria, pakem golek ponggawa, dan pakem golek buta. Dari ketiga pakem penokohan tersebut kemudian tercipta raut muka wayang golek yang terdiri dari raut peranan, raut, tampang, dan raut wanda. Keseluruhan raut muka tersebut dicirikan terutama pada bentuk mata, hidung dan mulut. Setelah selesai pembuatan kepala kemudian dilanjutkan dengan pembuatan badan dan tangan. Tangan harus dibuat terlebih dahulu karena turut menentukan antara porsi badan dan besaran kepala wayang golek. Setelah pembuatan kepala, badan, dan tangan kemudian dilanjutkan dengan proses pendempulan. Selesai didempul kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering kemudian diamplas agar permukaan menjadi halus. Setelah pendempulan wayang golek selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah pengecatan. Sebelum diwarnai atau dicat, wayang golek diberi arsiran dulu untuk menentukan bagian mana akan diberi warna apa. Sementara pada bagian hiasannya, dibuat dengan cara dipulas. Bahan yang digunakan adalah cat terutama dari bahan cat duko, yaitu cat yang biasa digunakan untuk mengecat mobil. Penggunaan cat jenis ini dianggap lebih menguntungkan karena selain lebih cepat kering, juga daya tahan, tingkat kecerahan dan sifat cat yang cepat merata ke seluruh permukaan wayang golek. Proses pengeringan harus dilakukan pada cuaca yang tepat, karena proses pengeringan tidak boleh terlalu panas sehingga cat tidak mengelupas. Proses pembuatan selanjutnya adalah membuat tuding pegangan wayang golek dengan menggunakan bambu sebagai bahan utama. Tuding digunakan sebagai pegangan dalang pada saat memainkan golek, yaitu alat untuk menggerakkan bagian tangan golek dan untuk menancapkan golek di atas alas gebok dudukan golek. Setelah selesai pembuatan anggota tubuh wayang golek kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pakaian. Bahan untuk membuat pakaian biasanya menggunakan kain tenun berwarna-warni atau kain beludru yang dibuat dengan cara dijahit. Pakaian ini kemudian diberi manik-manik dari bahan mute plastik yang mengkilat. Proses pembuatan wayang golek secara keseluruhan biasanya dikerjakan oleh beberapa orang. Dengan demikian, beberapa tahapan di atas dapat dikerjakan secara bersamaan seperti pembuatan tangan, badan, kepala, dan pakaian wayang golek. Sementara itu, yang tidak dapat dikerjakan bersamaan adalah pada bagian pendempulan dan pengecatan karena bagian pengecatan harus menunggu sampai proses pendempulan selesai. Untuk membuat wayang yang detailnya tidak terlalu rumit, para pengrajin ini dapat menghasilkan 3 kepala wayang per hari,
sedangkan untuk wayang dengan detail yang rumit bisa membutuhkan waktu hingga 2 hari per satu kepala dan untuk menyelesaikan satu buah wayang dengan segala bentuk dan komplit dengan aksesorisnya dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Demikianlah tadi sahabat-sahabat materi yang dibahas mengenai proses pembuatan wayang golek. Semoga kita menjadi lebih cinta terhadap kesenian Sunda dan dapat melestarikannya sehingga kesenian tersebut tetap ada sampai akhir zaman. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi dan informasi dari channel ini. Dengan diakhiri wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.